Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami memperoleh kesempatan untuk kembali beribadah kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang Tuhan berikan kepada kami, perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kami. Sehingga pagi hari ini kami membawa korban syukur kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah ini kami pergunakan untuk mengagungkan kebesaran namamu. Kami juga berdoa buat jemaatmu yang di rumah, Tuhan juga memberikan kasih setiamu kepada mereka, sehingga pagi hari ini bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mengagungkan kebesaran namamu. Kami memuji Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Why
memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur di tengah situasi seperti ini saya bisa mengunjungi rumah rohani saya, yaitu GPPS Tulungagung. Tempat di mana saya pertama-tama belajar melayani sebagai mahasiswa teologi. Saya belajar banyak hal di GPPS Tulungagung, dan saya bersyukur hari ini saya bisa berkumpul bersama dengan seluruh jemaat di tempat ini. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Roh Kudus menolong kita ketika kita juga secara khusus akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu ini Tuhan beri bagi kami. Sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kami berdoa kiranya Roh-Mu yang kudus berkenan, berbicara, mengerjakan hati kami ya Tuhan. Tolonglah teduhkan hati kami, tenangkan pikiran kami, supaya kami semua bisa mendengarkan suara-Mu dengan lebih jelas. Kiranya nama-Mu dimuliakan dan hati-Mu disenangkan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami ya Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya Engkau berkenan berbicara kepada masing-masing kami. Terima kasih ya Tuhan, berikanlah kami anugerah-Mu yang sempurna. Berikanlah secara cukup bagi masing-masing kami, bagi hamba-Mu yang menyampaikan dan bagi umat-Mu yang mendengar. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bapak Ibu Saudara sekalian, seandainya saya minta kepada kita semua untuk menggambarkan atau menilai kehidupan kita sekarang dalam situasi COVID-19 seperti sekarang ini, antara 0 sampai 10, kira-kira seberapa baguskah kehidupan kita? Seberapa baikkah kehidupan itu sesuai dengan harapan kita? Mungkin jawabannya akan beragam. Tapi mungkin sebagian besar akan menjawab bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar bagi setiap kita. Saya tidak tahu seberapa parahkah keadaan ini bagi saudara. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kehilangan keuntungan di dalam bisnisnya, mungkin juga gajinya mengalami pengurangan karena pengurangan jam kerja. Atau mungkin kita sudah mulai terlibat dengan berbagai macam masalah finansial yang rumit karena penghasilan tidak cukup. Kemudian kita harus berhutang ke orang lain sementara kita tidak punya cara untuk membayarnya. Atau mungkin kita mengalami persoalan relasional. Berada di rumah terus-menerus, berkumpul dengan orang yang sama. Kadangkala adalah situasi yang membuat kita cepat bosan, cepat emosi, cepat naik darah. Kita membutuhkan me time, membutuhkan waktu sendirian. Tapi di mana kita bisa mendapatkan waktu sendirian di tengah situasi seperti ini? Nah, saya tidak tahu apapun persoalan hidup kita, saya tidak tahu. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tahu kita sedang berada di mana. Nah, kalau saya misalnya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira bagaimana Bapak Ibu Saudara menggambarkan situasi seperti sekarang? Jawabannya jelas macam-macam. Tetapi mungkin ada sebagian yang berkata, situasiku seperti seorang yang ada di tengah lautan yang sedang menghadapi angin ribut yang keras. Mungkin ada yang mengatakan begitu. Karena saudara merasa bahwa saudara tanpa arah di tengah lautan yang bebas. Saudara tidak tahu harus pergi kemana, ke darat juga tanggung. Masih jauh, tetap di tengah lautan juga tidak mungkin. Sementara angin begitu keras, badai datang. Sehingga saudara mungkin seolah-olah kehilangan kontrol atas hidup saudara. Mungkin beberapa di antara saudara berkata bahwa saudara sedang menghadapi badai kehidupan. Menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. Tapi firman Tuhan hari ini akan menghibur kita. Karena setiap kita juga pernah mengalami badai kehidupan. Dan murid-murid Tuhan juga pernah menghadapi badai di tengah lautan. Tapi justru di sana mereka melihat kebaikan Tuhan. Mari saya bacakan dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Markus pasal 4 ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Markus 4 ayat 37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Markus 4 ayat 38. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Markus 4 ayat 39. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Markus 4 ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Amin. Saya percaya setiap kita pasti pernah membaca bagian ini, pernah mendengarkan bagian ini dibacakan minimal sekali, yaitu tadi pada waktu saya membacakan. Dan saya percaya kita sebagai guru sekolah minggu mungkin telah berkhotbah berkali-kali dari bagian ini. Kita sebagai jemaat kita pernah mendengarkan khotbah berkali-kali dari bagian ini. Dan kita mungkin sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengkhotbah kita juga sudah menyampaikan khotbah dari bagian ini berkali-kali. Nah, seringkali apa yang sudah terbiasa bagi kita itu tidak menarik perhatian kita. Kita seringkali kurang menghargai apa yang sudah biasa bagi kita. We take it for granted dalam istilah bahasa Inggrisnya begitu. Kita menganggap tidak ada sesuatu yang spesial. Ketika kita mendengar cerita yang sudah berulang kali kita baca, kita dengar, kita bicarakan, biasanya kita merasa jenuh, bosan, dan kita merasa tidak ada sesuatu lagi yang perlu dipelajari dari sana.
Dan itulah kesalahan kita, itulah kelemahan kita. Sehingga kita seringkali tidak menemukan kekayaan firman Tuhan di dalam kisah-kisah yang sebetulnya sudah begitu biasa bagi kita. Saudara, saya sudah berkhotbah dari bagian ini berkali-kali. Sejak saya guru sekolah minggu, waktu saya remaja, saya sudah menyampaikan khotbah dari bagian ini berkali-kali. Tetapi beberapa tahun yang lalu ketika saya membaca sendirian dalam meditasi saya secara pribadi, saat teduh saya, ketika saya membaca bagian ini, saudara, saya menemukan ada beberapa hal yang terlewatkan, yang dulu saya cuma lihat secara sekilas, tapi sekarang firman itu bicara secara khusus kepada saya. Nah, saudara, di dalam bagian ini kita melihat ada sebuah kisah yang sangat terkenal sekali. Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi ke seberang. Setelah mereka melayani begitu banyak orang, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke seberang. Nah, di tengah perjalanan, karena perjalanannya adalah perjalanan laut, mereka naik beberapa perahu, terjadi sebuah masalah. Angin ribut, biasa sekali terjadi di Danau Genesaret lah atau Laut Galilea lah namanya. Itu biasa terjadi, kadang kala terjadi. Sehingga sebetulnya para nelayan pada waktu itu mereka sudah pernah mungkin sekali, dua kali menghadapi situasi yang semacam ini. Tapi murid-murid tetap ketakutan. Air mulai masuk ke dalam perahu, mereka mulai ketakutan, mereka membangunkan Yesus, lalu mereka mencoba untuk bicara kepada Yesus, menyalahkan Yesus, lalu Yesus berdiri menghadapi angin itu, dan angin itu menjadi reda kembali. Kurang lebih ceritanya seperti itu. Tapi dari kisah ini kita akan melihat Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa sebetulnya ketika persoalan itu datang, persoalan itu adalah ujian terhadap iman kita. Ujian terhadap iman kita. Dalam peristiwa-peristiwa sebelumnya, murid-murid mengikuti Yesus. Yesus memberikan pengajaran, Yesus melakukan mujizat ini dan itu. Mudah sekali orang tertarik dengan Yesus. Mudah sekali orang berkata, oh ya, aku penggemar Yesus, aku mau mengikuti Yesus, I will follow him, gitu kan. Wherever he goes, aku akan ikut dia. Kemanapun dia pergi, saya akan ikut dia. Mudah sekali kita berkata begitu ketika Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang lah, menyembuhkan orang dari penyakitnya lah, membangkitkan orang dari kematian. Ketika Yesus melakukan begitu banyak hal yang spektakuler, yang luar biasa, atau ketika Yesus memberikan pengajaran-pengajaran yang begitu indah, perumpamaan-perumpamaan yang sangat menarik hati, ajaran-ajaran moral yang begitu tinggi, luhur, pengajaran tentang Allah yang begitu mendalam, mudah bagi orang untuk terpikat dengan Yesus Kristus. Mudah bagi mereka untuk mengaku percaya kepada Yesus. Tapi apakah benar mereka percaya dan mempercayakan diri kepada Yesus? Karena seringkali orang hanya bisa percaya di mulutnya saja, tapi tidak bisa sampai ke hati. Mereka hanya percaya, tapi tidak mau mempercayakan diri kepada Yesus Kristus. Nah, ujian untuk mengukur kesejatian iman seseorang, pengiringan seseorang adalah persoalan. Ketika persoalan itu datang, ketika kita merasa tidak berdaya, ketika semua kekuatan kita itu tampaknya tidak ada artinya apa-apa, disitulah Allah sedang menguji iman kita. Ada seorang yang terkenal sekali dan ada banyak sebetulnya yang mengucapkan kalimat ini, tapi salah satunya yang mengucapkan adalah Tim Keller, seorang gembala sidang di New York dengan jemaat yang begitu banyak. Sekarang dia pensiun dan menjadi profesor di sebuah seminari. Tim Keller mengatakan sebuah kalimat yang indah yang sebetulnya sudah sering diucapkan oleh orang-orang lain, tapi kurang lebih maksudnya adalah seperti ini. Kita tidak bisa mengatakan Kristus adalah segala-galanya bagi kita sampai kita hanya punya Kristus saja. Kita tidak bisa mengatakan Kristus adalah segala-galanya bagi kita sampai kita hanya punya Kristus saja. Maksudnya adalah demikian. Kita seringkali mengatakan bahwa Kristus itu satu-satunya harapan. Apakah benar dia satu-satunya harapan? Dalam kenyataannya dia hanyalah salah satu harapan. Atau paling bagus dia hanyalah nomor satu. Harapan nomor satu, tapi bukan satu-satunya. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Kristus adalah harapan satu-satunya?
Yaitu ketika semua harapan yang lain musnah. Ketika tidak ada satupun yang kita bisa pegang. Persoalannya adalah pada saat kita tidak punya satupun di dunia ini yang kita pegang. Kita tidak punya apa-apa yang kita bisa banggakan. Apakah kita punya pengharapan? Kalau kita masih tetap punya pengharapan, dan itu berarti karena Kristus saja, maka kita telah menjalani apa yang kita akui. Mungkin saudara berkata hanya Kristuslah satu-satunya harta milikku. Tapi apakah benar demikian? Saudara mungkin bisa mengatakan itu ketika saudara masih punya yang lain. Saudara masih punya rumah, masih punya pekerjaan, masih punya penghasilan, masih punya ini itu. Tapi ketika saudara tidak punya apapun, apakah saudara tetap bisa berkata, hanya Kristuslah hartaku satu-satunya? Ketika saudara kehilangan semuanya, dan saudara tetap bisa berkata, Kristus adalah hartaku satu-satunya, maka disitulah saudara telah menjalani apa yang saudara akui. Tapi banyak di antara kita, saya termasuk, kadangkala orang-orang yang belum sampai ke sana. Sampai persoalan itu akan datang terus menguji. Persoalan datang menguji, persoalan datang menguji. Seberapa seriuskah kita dengan pengakuan kita? Seberapa berhargakah Kristus bagi kita? Nah, di dalam kisah yang kita baca tadi, kita bisa melihat kualitas iman murid-murid. Kalau saudara membaca dari pasal 1 sampai 4, saudara mungkin tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Karena keadaan mereka tampaknya baik-baik saja. Tidak ada persoalan yang signifikan di sana. Tidak ada persoalan yang benar-benar merenggut nyawa mereka dan sebagainya. Mereka tidak berada di dalam bahaya. Jadi mungkin kita belum bisa menilai seberapa besar iman mereka. Tapi ketika persoalan ini datang, maka kita bisa tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang punya iman kecil. Dan itulah teguran Tuhan Yesus kepada mereka. Di dalam ayat yang ke-40 Yesus berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ketika persoalan datang, Yesus sedang mengevaluasi iman kita. Jadi ketika wabah COVID-19 ini datang, kita bisa melihat tuh siapa yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan siapa yang tidak. Siapa yang sungguh-sungguh menaruh harapnya kepada Tuhan saja dan siapa yang tidak. Siapa yang sungguh-sungguh berani berkata penghiburanku satu-satunya adalah Kristus dan siapa yang sebetulnya tidak demikian. Wabah COVID-19 itu adalah ujian dan saya percaya saudara, tidak ada persoalan yang menghancurkan iman. Persoalan hanya menunjukkan iman yang sesungguhnya. Bukan menghancurkan iman, tapi hanya menunjukkan iman yang sesungguhnya. Kalau saudara punya iman yang sejati, maka saudara dipanasin seperti apapun, saudara ditekan seperti apapun, digoncang seperti apapun, iman itu akan keluar sebagai iman yang sejati. Ada peribahasa mengatakan emas tetaplah emas walau dibuang ke selokan. Emas itu kalau dipanaskan dengan api begitu panasnya, begitu tinggi suhunya, tetap emas akan emas. Kemurniannya justru akan semakin teruji. Kalau yang lain-lain, zat-zat yang lain sudah mulai hilang, tidak tahan dengan panas, emas justru tahan dengan semua panas. Jadi saya percaya bahwa persoalan itu tidak menghancurkan kita. Keadaan itu tidak menghancurkan kita. Saya dan saudara tidak. Persoalan, keadaan yang menekan tidak menghancurkan kita. Tetapi mengungkapkan kualitas diri kita yang sebenarnya. Dan di dalam bagian ini, murid-murid telah gagal menunjukkan iman yang benar. Dan kita akan melihat kegagalan-kegagalan mereka, saudara. Yang pertama, saudara, mereka gagal karena mereka tidak memperhatikan perkataan Tuhan dengan serius. Mereka tidak sungguh-sungguh meyakini perkataan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-35 saya bacakan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Yesus berkata, marilah kita bertolak ke seberang. Garis bawahi kata ke seberang. Yesus mengatakan bahwa ayo kita pergi ke seberang. Kalau Yesus bilang ke seberang, bagaimanapun mereka tidak akan mati di tengah lautan.
Yesus tidak berkata marilah kita pergi ke tengah lautan dan mati di sana. Bukan, Yesus berkata marilah kita menyeberang sampai ke seberang. To the other side. Jadi Yesus dari awal sudah tahu, memberitahukan perjalanannya bersama murid-muridnya bahwa kita itu akan pindah dari sini sampai ke seberang yang sebelah sana. Jadi seharusnya murid-murid menangkap itu, mendengarkan dengan serius dan meyakininya. Tapi tampaknya murid-murid kurang memperhatikan perkataan Yesus dengan serius. Ketika terjadi angin ribut, ketika terjadi badai di tengah lautan, mereka mulai ketakutan dan berpikir bahwa mereka akan mati. Berpikir bahwa mereka akan tenggelam di tengah lautan, danau yang begitu gede itu. Lalu mereka akan mati di sana. Mereka ketakutan. Padahal Tuhan sudah bilang bahwa mereka akan sampai ke seberang. Mereka kurang memperhatikan perkataan Tuhan. Tuhan tidak bilang begini, marilah kita ke seberang sambil menikmati perjalanan. Tuhan tidak bilang begitu. Tuhan tidak berkata begini, marilah kita ke seberang untuk bersenang-senang. Juga tidak. Tuhan cuma memberitahu bahwa mereka akan selamat sampai ke seberang. Tapi bagaimana mereka sampai ke seberang, Tuhan tidak kasih tahu kepada mereka. Dan itulah cara Tuhan untuk menumbuhkan iman saya dan menumbuhkan iman saudara. Ada seorang penulis buku terkenal yang bernama Peter Kraft. Saya suka mengutip kalimatnya dia, saudara. Dalam salah satu bukunya dia mengatakan demikian kalau saya terjemahkan. Allah seringkali tidak menjelaskan segalanya kepada kita karena dia meninggalkan ruang untuk melatih iman kita. Allah kadang-kala tidak menjelaskan segalanya kepada kita karena dia meninggalkan ruang untuk melatih iman kita. Saudara, apa artinya iman kalau semuanya sudah jelas? Apa artinya saudara beriman kalau saudara itu sudah tahu skenarionya dari A sampai Z dan semuanya itu terjadi? Tidak mungkin tidak terjadi dan saudara bisa melihat semuanya dengan begitu jelas, begitu transparan. Apa artinya iman dong? Justru iman itu melibatkan sedikit ketidaktahuan. Saya tidak mengatakan iman seluruhnya ketidaktahuan. Karena Alkitab tidak mengajarkan iman yang buta. Alkitab mengajarkan iman yang berpikir, iman yang rasional, iman yang disertai pengenalan benar. Tapi supaya iman kita itu bisa terlatih, maka Allah selalu meninggalkan, menyisakan ketidaktahuan. Itu adalah ruang untuk latihan iman kita. Nah, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, marilah kita pergi ke seberang. Dan Tuhan Yesus sengaja tidak memberitahu bagaimana suasana perjalanannya. Yesus tidak kasih tahu, saudara. Dan itulah ruang untuk iman. Dan sayangnya murid-murid waktu itu gagal. Mereka mungkin berpikir bahwa kalau pergi bersama Yesus mungkin tidak sampai ke seberang. Mungkin mati, ada kemungkinan mati di tengah jalan. Mungkin itu pikiran mereka. Atau mungkin pikiran mereka lain. Pikiran mereka mungkin begini, oh Yesus menyuruh kita ke seberang, berarti semua perjalanan pasti nyaman dong. Pasti nggak ada masalah dong. Dan itulah kesalahan mereka. Mereka tidak memperhatikan perkataan Yesus dengan serius. Mereka tidak meyakini perkataan Yesus dengan serius. Padahal Yesus berkata bahwa mari kita pergi ke seberang. Saudara, di tengah situasi apapun, kita kadang-kala tidak tahu endingnya seperti apa. Kita juga tidak tahu proses ini memakan waktu berapa lama, saudara. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa Allah mengerjakan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan itulah yang kita percayai. Allah mendatangkan kebaikan di tengah situasi apapun. Allah itu bekerja. Mungkin saudara nggak bisa melihat caranya dia bekerja. Tapi tetap dia bekerja. Sehingga saudara harus mengingat ini. Walaupun kita tidak bisa melihat tangannya sedang bekerja. Tapi kita bisa percaya hatinya tetap ada untuk kita. Saya ulang sekali lagi. Walaupun kita tidak bisa melihat tangannya bekerja. Tetapi kita tetap bisa percaya hatinya ada untuk kita. Dia bekerja, dia mengerjakan kebaikan bagi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga walaupun kita tidak melihat tangannya bekerja, kita harus percaya bahwa dia ada dan dia tetap bekerja untuk kita.
Mari kita belajar beriman, saudara. Di tengah situasi seperti ini, saudara jangan mudah percaya pada berita-berita. Ya, kita baca berita secukupnya lah, saudara. Tapi jangan membiarkan berita-berita itu menguasai kita sedemikian rupa, menentukan sukacita di dalam hidup kita, menentukan ketenangan di dalam hidup kita. No, salah, saudara. Kita perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi kita juga perlu tahu bahwa Allah melebihi apa yang sedang terjadi. Jadi murid-murid gagal karena murid-murid tidak memperhatikan perkataan Yesus dengan serius. Atau mereka tidak meyakini perkataan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kegagalan murid-murid adalah karena mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mari kita membaca Markus pasal 4 tadi, saudara, ayat yang ke-37. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Bahasa Indonesia menerjemahkannya mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia. Saudara, bahasa Indonesia menerjemahkannya perahu itu mulai penuh dengan air. Jadi seolah-olah perahu itu belum penuh dengan air, mereka membangunkan Yesus. Padahal kalau kita lihat di dalam bahasa asli Alkitab dan di banyak versi bahasa Inggris juga sudah terlihat dengan jelas, bunyinya bukan mulai penuh, tetapi perahu itu telah penuh dengan air. Perahu itu telah penuh dengan air. Jadi ada jarak waktu, ada jenjang waktunya. Ketika badai itu datang sampai murid-murid membangunkan Yesus. Itu ada selang waktunya. Nah, kira-kira apa yang dilakukan oleh murid-murid? Badai datang tidak langsung perahu itu penuh dengan air, kan? Mereka baru membangunkan Yesus setelah perahu itu bukan mulai, tapi sudah penuh dengan air. Berarti antara badai itu pertama kali datang sampai mereka membangunkan Yesus, apa yang dilakukan mereka? Saya percaya yang dilakukan mereka adalah mengatasinya sendiri. Mereka ini sebagian besar adalah para nelayan. Mereka hidupnya tiap hari ada di lautan. Dan seperti saya katakan tadi, angin ribut kadangkala memang terjadi di daerah itu. Sehingga mungkin nelayan-nelayan ini, murid-murid Yesus yang dulunya profesinya adalah nelayan, mereka mungkin sudah beberapa kali menghadapi situasi yang sama. Dan mereka mencoba untuk mengatasi itu sendiri karena mereka nelayan. Mereka tahu bagaimana mengontrol layarnya, mereka tahu bagaimana membaca arah angin, mereka tahu apa yang harus dilakukan ketika air itu sudah mulai masuk ke dalam perahu dan seterusnya. Mereka mengatasi sendiri persoalan mereka. Mereka baru ingat ada Yesus ketika mereka tidak bisa apa-apa, ketika perahunya sudah penuh dengan air. Bukankah seharusnya ketika angin ribut pertama kali datang, mereka langsung ingat ada Yesus di sana? Bukankah ketika mereka mencoba untuk berupaya mengatasinya di awal, mereka langsung sadar bahwa kekuatan mereka itu terbatas dan ada Yesus yang bisa dimintain tolong? Tapi ternyata murid-murid tidak seperti itu. Murid-murid tidak mencari Tuhan, padahal Tuhan ada di dekat mereka. Padahal Tuhan itu sedang tidur di perahu mereka. Tapi mereka rasanya merasa bahwa tidak butuh Yesus. Masalah-masalah begini biasalah, kita selesaikan sendiri saja. Dan itulah kebiasaan saya dan saudara. Ketika ada masalah datang, siapa yang pertama kali ada di dalam pikiran kita, saudara? Siapa yang pertama kali ada di dalam pikiran kita? Kalau saya perhatikan orang Kristen itu kadang-kala terjebak pada dua ekstrim, saudara. Ekstrim yang pertama itu orang Kristen yang terlalu latah, terlalu latah. Dikit-dikit minta tolong Tuhan Yesus, dikit-dikit minta tolong Tuhan Yesus. Saya punya beberapa teman gitu, saudara, lagi nulis terus tiba-tiba bolpennya lepas jatuh ke tanah gitu kan, ke lantai. Lalu dia bilang, "Oh, Tuhan Yesus tolong," gitu. Saya bilang, "Ngapain? Ngambil bolpen minta Tuhan Yesus tolong, murahan banget sih Yesusmu. Ya udah kamu ambil sendiri aja." Nah, kita mungkin juga kadang-kadang begitu kan ya. Ada apa dikit gitu tuh, wah kaget minta tolong Yesus. Padahal sebetulnya ya kita bisa lakukan. Nah, itu latah sebetulnya. Itu latah. Jadi satu sisi banyak orang Kristen yang latah gitu, saudara, latah. Nah, tapi juga ada orang-orang Kristen tertentu yang tampaknya menjadikan Yesus itu semacam ban serep saja. Kalau ada persoalan dia lupa tuh dengan Yesus.
Dia langsung ingat kalau ada persoalan, oh ada temannya dulu pernah janji begini. Begitu ada persoalan, oh ya ada anggota keluargaku yang aku bisa minta tolong. Ada persoalan, oh ya aku bisa menghubungi ini, menghubungi itu, dan sebagainya. Ketika ada persoalan mereka berkata, aku sudah pernah kok ngalaminya kok. Ketika ada persoalan, alah aku udah tahu caranya. Jadi kita ketika ada persoalan, seberapa banyak sih di antara kita yang langsung cari Tuhan? Ketika ada persoalan, kita berdoa dan kita cari Tuhan. Sungguh-sungguh menyadari bahwa kita ini terbatas. Orang yang beriman adalah orang yang mengakui keterbatasannya. Jadi orang yang beriman itu bukan orang-orang yang hebat, salah. Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang berkata, Tuhan, aku tidak mampu melakukan sesuatu. Tuhan, I am nothing. I can do nothing. Gak bisa aku melakukan apapun dan aku ini bukan siapa-siapa. Aku butuh bergantung kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh berusaha. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh merencanakan semuanya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh punya banyak hal modal di dalam kehidupan ini. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah mana yang kita andalkan di dalam hidup ini. Dan cara untuk mengukurnya gampang sekali kok. Ketika ada persoalan datang, ketika ada persoalan besar terutama, ketika ada persoalan atau persoalan yang besar itu datang dalam hidup kita, apa yang pertama kali muncul di pikiran kita? Apakah itu Tuhan Yesus, Allah, ataukah semua pengalaman, kepandaian, semua janji orang, tabungan, semua hal ini yang pertama kali muncul ketika saudara menghadapi persoalan, misalnya kecelakaan di jalan. Nama siapa yang pertama kali muncul di pikiran saudara? Ketika saudara mendengar berita yang buruk tentang anak-anakmu, nama siapa yang pertama kali muncul di dalam pikiran saudara? Ketika saudara mendengarkan kabar bahwa engkau di PHK, nama siapa yang pertama kali muncul di dalam pikiran saudara? Karena ketika kita menghadapi persoalan, disitulah iman kita itu diuji. Iman kita itu diteropong, dilihat dengan lebih jelas. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh beriman kepada Allah? Atau sebetulnya Allah itu cuma ban serep saja bagi kita, bagi saya, dan bagi saudara? Murid-murid ternyata gagal, saudara. Mereka tidak langsung mencari Tuhan. Mereka mengerjakan sendiri dulu karena merasa punya pengalaman, kepandaian, dan sebagainya. Mungkin mereka berpikir bahwa angin ribut ini juga mungkin sebentar saja kok. Tapi kenyataannya tidak bisa diatasi, tidak bisa dikontrol. Baru mereka cari Tuhan. Ini adalah orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman, ciri pertamanya adalah tidak serius memperhatikan perkataan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh meyakini perkataan Tuhan. Yang kedua adalah tidak langsung melibatkan Tuhan di dalam persoalan. Mereka mengandalkan usaha mereka sendiri. Baru setelah semuanya tidak bisa, mereka mencari Tuhan. Dan tanda yang ketiga orang yang tidak beriman adalah berpikiran negatif tentang Tuhan. Berpikiran negatif tentang Tuhan. Mari saya bacakan ayat yang ke-38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, perkataan ini cukup mengagetkan, saudara. Mengapa saya katakan mengagetkan? Coba saudara bayangkan, saudara itu sedang mengatasi sendiri persoalan di perahu itu. Bayangkan saudara salah satu dari murid-murid itu. Lalu semua usaha saudara itu gagal total, semuanya gagal. Air itu sudah penuh di perahu. Lalu saudara membangunkan Yesus. Kira-kira pada waktu saudara membangunkan Yesus, saudara mau bilang apa kepada dia? Coba. Saudara mau bilang apa? Mungkin ada di antara saudara yang berkata, oh ya aku akan bangunkan Yesus dan berkata, Guru, hati-hati guru, hati-hati bangun guru, bahaya datang guru, bahaya, bahaya. Kita mengkhawatirkan keadaan Yesus. Mungkin saudara akan berpikiran begitu. Tapi saya yakin sebagian besar di antara kita, ketika membangunkan Yesus, kita akan minta tolong kepada dia. Mungkin kita akan membangunkan dia dan berkata, Guru tolong kita binasa. Guru tolong kita binasa. Paling tidak, walaupun kita ini sudah salah, tidak menyertakan Yesus dari awal, itu sudah salah. Tapi paling tidak kita punya kesempatan untuk memperbaikinya, bukan? Kita membangunkan Yesus dan kita berkata, Guru tolong kami, tolong kami, tolong kami.
Harusnya itu yang kita katakan. Tapi tidak. Murid-murid malah berkata begini, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara bayangkan gak sih? Murid-murid itu adalah sebuah persoalan yang berat. Mereka nggak bisa mengatasinya. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menyalahkan Yesus. Mereka berpikiran yang negatif tentang Yesus. Mereka langsung berpikir bahwa, oh Yesus, engkau tidak peduli ya kalau kita binasa ya. Engkau tidak peduli ya kalau kita binasa ya. Mengapa mereka punya pikiran mungkin Yesus capek, Yesus butuh tidur, atau mungkin Yesus tidur terlalu lelap sehingga Yesus tidak tahu kalau ada angin ribut datang. Ada banyak kemungkinan. Tapi ternyata murid-murid memikirkan itu yang negatif. Dan itu biasa muncul dalam diri saya dan saudara. Ketika kita punya persoalannya nggak kunjung beres, tambah lama tambah runyam, situasinya tambah buruk, kita semakin terpuruk, maka kita semakin memiliki pikiran-pikiran yang buruk tentang Allah. Kita berpikir bahwa Allah tidak peduli. Kita berpikir bahwa Allah itu tidak sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita berpikir bahwa Allah itu mungkin lagi sibuk ngerjain yang lain-lain. Mungkin Allah itu sedang menolong orang-orang lain yang sumbangannya ke gereja besar. Atau Allah itu mungkin lagi sibuk menolong hamba-hamba Tuhan lain. Hamba-hambanya yang besar begitu. No, salah. Saya paham saudara, di tengah situasi yang tidak mengenakan, di tengah situasi yang sangat berat, pikiran kita seringkali tidak bisa jernih. Saya bisa paham. Tetapi jangan sampai kita membiarkan pikiran kita itu diisi oleh pikiran-pikiran negatif tentang Allah. Murid-murid datang dan langsung menyalahkan Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak peduli. Bagaimana mungkin saudara Allah tidak peduli kepada saudara? Bagaimana mungkin Allah tidak mengasihi saudara? Kalau Allah dari awal tidak mengasihi saudara, kalau dari awal dia tidak mau mengasihi saudara, maka dari awal Allah tidak akan mati untuk saudara. Dari awal dia tidak akan mati untuk saudara. Untuk apa dia mati? Untuk saudara dan saya. Orang-orang yang dulu menjadi musuh Allah. Kita ini dulu pemberontak. Musuh-musuhnya Allah. Menentang Allah. Melawan Allah. Lari terus dari Allah. Dan Allah tidak membutuhkan kita kok. Kalau dia tidak melakukan apapun itu haknya dia kok. Memang dia gak butuh orang berdosa. Tapi Allah mencintai kita. Dia mati untuk kita. Ketika kita masih lemah, ketika kita masih berbuat dosa, ketika kita masih menjadi musuh-musuh Allah, Allah mati bagi kita. Itu Roma pasal yang kelima, ayat 6 sampai yang ke-8. Saudara, Allah itu mati untuk kita ketika kita itu masih gak punya harga sama sekali. Jadi sekali lagi, kalau Allah memang tidak mengasihi kita, dari awal dia tidak akan mau mati untuk kita. Fakta bahwa dia mau mati untuk saya, mau mati untuk saudara, memberikan yang terbaik dalam dirinya, yaitu memberikan dirinya sendiri bagi kita. Bagaimana kita bisa menduga yang tidak tentang Allah? Beberapa orang Kristen punya kebiasaan begitu, saudara, berkata begini, Tuhan kalau engkau mengasihi aku, penyakitku. Seolah-olah kalau penyakitnya tidak sembuh, Allah tidak mengasihi. Tuhan kalau engkau mengasihi aku, tolong ya Tuhan, supaya pekerjaanku ini lamarannya diterima. Memangnya kalau lamarannya tidak diterima, Allah tidak mengasihi saudara? Ada banyak orang Kristen yang mencoba untuk mengucapkan hal-hal yang sebetulnya saudara pikirkan dengan serius. Itu adalah penghinaan kepada Tuhan. Seolah-olah saudara berkata begini, Tuhan, aku ragu loh engkau mengasihi aku. Kalau engkau benar-benar mengasihi aku, tolong lakukan ini. Kalau engkau tidak melakukan ini, berarti engkau tidak mengasihi aku. Bayangkan kalau seandainya saya jadi Yesus, saudara. Ada orang yang berdoa semacam itu. Saya akan datangi orang itu. Saya akan bawa salib saya. Dan saya akan berkata, nih salib nih, masih kurang tak? Aku mati buat kamu, masih kurang tak? Saya percaya bahwa salib Kristus adalah bukti kasihnya yang terbesar untuk kita. Sehingga kita tidak boleh berpikiran yang tidak tentang Allah. Jangan sampai saudara berpikir yang tidak seperti murid-murid ini di tengah situasi yang kacau. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak peduli. Saudara-saudara perlu catat ini baik-baik. Allah mengasihi engkau lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Allah mengasihi engkau lebih daripada engkau mengasihi dirimu sendiri. Allah itu bukan cuma maha tahu, sehingga dia tahu penderitaanmu. Bukan. Tapi Allah pernah jadi manusia. Allah pernah menderita. Saudara sekarang sedang kesulitan ekonomi. Tuhan Yesus juga miskin, tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Untuk bayar biaya bait Allah saja dia perlu melakukan mujizat, saudara. Dia nggak punya.
Dia adalah orang yang miskin. Saudara mungkin dihina oleh orang lain. Saudara mungkin diabaikan oleh keluargamu. Tuhan Yesus juga tidak dipercayai oleh keluarganya. Dia dihina oleh banyak orang. Mungkin saudara dikhianati oleh orang-orang yang dulu saudara baik kepada dia. Dia baik kepada saudara. Sekarang setelah saudara terpuruk, mereka semua meninggalkan saudara. Yesus juga pernah begitu. Di Taman Getsemani dia ditinggalkan semua muridnya. Dia dijual oleh muridnya. Dia disangkali oleh muridnya. Saudara, penderitaan apa sih yang saudara alami yang Yesus belum alami? Sebetulnya Yesus sudah mengalami semua penderitaan kita. Justru semakin saudara menderita, semakin saudara mengerti betapa besarnya cinta Kristus kepada saudara. Saya ulang sekali lagi, semakin saudara menderita, semakin saudara memahami betapa besarnya cinta Kristus kepada saudara. Ketika saudara dikhianati misalnya, dan saudara merasa sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Orang yang sangat dekat dengan aku kok mengkhianati aku, menikam aku dari belakang. Saudara rasa sakit yang luar biasa. Sebesar itulah rasa sakit yang Tuhan ambil untuk kita. Bahkan jauh lebih besar lagi rasa sakit ya dia tanggung di atas kayu salib untuk kita. Ketika dia dikhianati oleh banyak orang. Saudara, apapun persoalan kita jangan pikir yang tidak-tidak. Jangan pikir yang negatif tentang Allah. Itu adalah bukti orang yang tidak beriman. Jadi murid-murid gagal menunjukkan iman yang sejati. Mereka tidak serius memperhatikan perkataan Tuhan, tidak meyakini perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Murid-murid mengandalkan kekuatannya sendiri, tidak mau langsung mencari Tuhan di dalam persoalan. Dan murid-murid juga menyalahkan Tuhan, memiliki pikiran negatif tentang Tuhan. Mereka telah gagal di dalam ujian iman. Tapi apakah Tuhan membiarkan mereka gagal? Tidak. Tuhan bukan cuma menguji, tetapi Tuhan menumbuhkan iman kita. Di dalam cerita ini dikatakan ayat 39, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, persoalan-persoalan di dalam hidup kita itu seringkali membuat kita sulit untuk melihat Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan selalu bisa melihat saudara. Saudara sulit merasakan Tuhan. Saudara mungkin merasa bahwa Tuhan itu begitu jauh. Tapi Tuhan sebetulnya tidak pernah jauh dari saudara. Justru di tengah persoalan yang datang, Tuhan menyatakan dirinya lebih transparan kepada saudara. Dan itulah yang dilakukan Tuhan kepada murid-murid di bagian ini, saudara. Yesus bangun, dia tidak menggubris perkataan murid-murid. Dia tidak marah kepada murid-murid. Apa kamu bilang? Aku tidak peduli dengan kamu. Gila kamu. Gondol kamu. Yesus nggak bilang begitu, saya. Yesus berdiri, dia nggak menggubris perkataan murid-murid. Dan dia berkata kepada danau, kepada angin ribut itu, diam, tenanglah. Saudara, persoalan hidup yang datang kepada kita memiliki dua tujuan paling tidak. Yang pertama adalah menunjukkan siapa Tuhan. Menunjukkan siapa Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan Yesus bangun berdiri, dia menghardik danau itu. Tenang, diam. Angin ribut pun menjadi tenang, diam. Murid-murid langsung, siapa orang ini? Murid-murid langsung dibukakan pikirannya. Selama ini yang mereka ikut ini bukan orang sembarangan ternyata. Ini bukan cuma guru religius seperti yang lain-lain. Ini bukan cuma rabi yang bisa ngajar Taurat dengan baik. Dia bukan cuma orang yang baik suka menolong orang lain. Dia bukan cuma orang yang hebat bisa melakukan ini itu. Bukan. Tapi mereka sekarang ini langsung menyadari siapa yang bisa coba menghentikan angin ribut, saudara. Alam yang begitu besar, yang begitu berat sekali, saudara. Yang begitu susah untuk dikontrol. Apalagi menurut orang-orang kuno pada waktu itu, saudara. Lautan itu dianggap seperti monster laut yang mengerikan, yang nggak bisa dikontrol. Mereka takut dengan kegelapan. Apalagi angin ribut ini terjadi kan setelah malam, saudara. Menjelang malam mereka pergi di tengah jalan, mungkin gelap keadaannya, terjadi kegelapan, ada lautan, ada danau yang besar di sana, ada angin ribut, lengkaplah ketakutan mereka, saudara. Tapi ternyata Tuhan mengalahkan semuanya karena Tuhan ingin menyatakan kepada mereka siapa dirinya yang sebenarnya.
Saudara, di tengah situasi yang sulit, Tuhan itu justru ingin menyatakan dirinya secara lebih transparan. Kita seringkali berpikirnya terbalik. Di tengah situasi yang sulit, kita seringkali sulit melihat Tuhan. Enggak, salah. Justru di tengah situasi yang sulit, saudara akan melihat Tuhan secara lebih transparan. Mungkin saudara dulu mengenal Tuhan cuma teori. Sekarang waktunya saudara itu mengenal Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu saudara mendengar tentang Tuhan itu hanya dari Tuhan ya cuma begitu-begitu aja. Saudara cuma mendengarnya dari jauh. Sekarang saudara akan menemukan Tuhan lebih dekat lagi di dalam hidupmu. Saudara, jadi tujuan persoalan itu datang adalah Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada kita. Yang kedua, saudara, tujuan dari persoalan itu datang adalah Tuhan ingin mengubahkan kita. Tuhan ingin mengubahkan kita. Tadi kalau saudara membaca baik-baik, ada kata takut yang muncul 2 kali di sana. Ketika Tuhan berkata, diam, tenanglah. Lalu dia melihat murid-muridnya dan dia berkata, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Lalu ayat berikutnya dikatakan, maka murid-murid takut. Dan berkata, siapakah orang ini sehingga angin dan danau taat kepadanya? Saudara, kata takut di sana adalah 2 kata yang berbeda. Dalam teks Yunaninya juga dipakai 2 kata yang beda. Takut yang pertama itu lebih mengarah kepada kamu tuh penakut. Mengapa kamu tuh penakut? Jadi takut di sini adalah takut ngeri gitu. Tapi di ayat berikutnya ada kata takut. Nah, kata takut berikutnya memang bisa berarti takut karena sesuatu yang mengerikan, tapi juga bisa takut di dalam arti hormat, tunduk, hormat. Dan arti itulah yang ada di situ. Jadi dari ketakutan kita jadi penakut karena persoalan. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Kita hormat kepada Allah. Kita menghargai Allah karena kita melihat Dia dalam keadaannya yang sesungguhnya. Bahwa Dia telah mengalahkan persoalan-persoalan hidup kita. Bahkan persoalan-persoalan yang luar biasa di dalam hidup kita, Dia telah kalahkan bagi kita. Sehingga kita berubah dari takut, penakut, menjadi takut, tunduk, takut, hormat, respect kepada Allah. Saudara, tidak ada satu hal pun yang seharusnya membuat kita takut. Dan inilah prinsip hidup saya. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa telah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian telah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Saya ulang sekali lagi. Persoalan kita yang terbesar yaitu dosa sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan kita yang terbesar yaitu kematian sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Kalau persoalan terbesar dan ketakutan terbesar Tuhan sudah kalahkan, Tuhan sudah bereskan, Tuhan sudah menang atas kedua-duanya. Bagaimana mungkin kita masih bisa memberi ruang untuk ketakutan? Bagaimana mungkin kita membiarkan ketakutan untuk menguasai hati kita, saudara? Jangan, saudara. Kita selalu yakin apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Kita tahu bahwa Kristus sudah menang. Dan kita juga akan menang bersama dengan Kristus. Kita hidup, kita akan hidup berkemenangan. Kalaupun kita mati juga, kita akan mati di dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Sehingga saya ingin memberitahu, saudara, di tengah situasi seperti ini, di tengah perjalanan yang tidak menentu, di tengah banyak faktor yang saudara tidak bisa kontrol, saudara, marilah kita belajar percaya kepada Tuhan bahwa Dia telah mengalahkan persoalan kita terbesar, telah mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, dan kita akan aman-aman saja bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap saudara secara pribadi, saudara akan aman-aman saja bersama Tuhan. Jangan khawatir, saudara. Ada banyak orang khawatir saat-saat semacam ini. Ada orang yang nggak bisa tidur, saudara cerita kepada saya nggak bisa tidur, Pak. Saya khawatir nanti tertular ini itu. Saya terpaksa memberi dia banyak statistik, berapa banyak orang yang tertular, berapa banyak yang sembuh, yang mati pun sebetulnya usianya berapa dan dia tidak masuk usia itu misalnya. Saya jelaskan begitu banyak hal, lalu saya sampaikan firman Tuhan supaya dia benar-benar bisa tenang, saudara, tenang. Di tengah situasi apapun kita tahu Yesus ada bersama dengan kita. Dia akan selalu menyertai kita. Jangan khawatir, berpasrah diri kepada Tuhan. Berpasrah diri kepada Tuhan. Kita tidak tahu
seberapa lama perjalanan kita bersama Tuhan di tengah wabah COVID-19. Kita tidak tahu apakah angin ribut ini akan menjadi lebih besar atau tidak. Kita tidak tahu. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan telah mengalahkan persoalan yang terbesar, ketakutan yang terbesar. Tidak ada alasan untuk membiarkan diri kita dikuasai ketakutan. Saudara, saya sungguh rindu berdoa untuk saudara. Mari saudara, tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Mari mengambil waktu di hadapan Tuhan. Menyerahkan seluruh pergumulan dan kekhawatiran kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menghibur kami, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang tidak bisa kami kontrol, di tengah pandemi global ini Tuhan, banyak orang kehilangan harapan. Tapi kami tidak, karena kami punya harapan di dalam Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami berpikir yang tidak-tidak tentang Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami sulit untuk meyakini perkataan-Mu, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahwa Engkau akan mengerjakan kebaikan di dalam segala sesuatu, bahwa Engkau akan memenuhi segala apa yang menjadi keperluan hidup kami, bahwa Engkau akan terus menyertai kami bahkan di lembah kekelaman. Tuhan, kalau kami tidak bisa meyakini itu, ampunilah kami dan tolonglah kami supaya kami bisa percaya kepadamu. Ampuni kami ya Tuhan, kalau selama ini kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami dulu berpikir bahwa bisnis kami lancar itu karena pengalaman, karena kepandaian kami, karena keberuntungan kami, karena kami punya banyak kenalan. Tapi dengan situasi seperti ini, ketika bisnis kami hancur-hancuran, kami semakin menyadari bahwa kami tidak punya kuasa apapun atas bisnis kami. Sesuatu yang terjadi, virus yang tidak terlihat pun bisa menghancurkan segala-galanya, seolah-olah semua yang kami miliki tidak ada artinya sama sekali. Tuhan, ampunilah kami kalau selama ini kami mencoba mencari kekuatan, pengharapan, penghiburan bukan hanya di dalam Engkau, tapi pada hal-hal yang lain. Tuhan, ampunilah kami. Ampuni kami juga Tuhan kalau selama masa-masa kami menghadapi kesulitan ini, kami memiliki pikiran yang tidak-tidak tentang Tuhan. Kami berpikir bahwa Engkau tidak peduli, Engkau meninggalkan kami, Engkau tidak menyertai kami. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Justru di tengah situasi seperti ini, kami rindu melihat Engkau. Engkau menyatakan diri-Mu secara lebih transparan bagi kami ya Tuhan. Supaya kami bisa mengenal Engkau as you are, sebagaimana Engkau adanya ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga mengubahkan kami. Ketika kami semakin mengenal Engkau, kami juga akan semakin mengenal diri kami. Dan kami semakin berubah ya Tuhan. Menjadi orang yang lebih baik. Dari orang yang penakut terhadap keadaan, menjadi orang yang takut terhadap Tuhan. Dari orang yang penakut dengan persoalan, menjadi orang yang takut terhadap Tuhan. Hormat kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah pencipta kami, penebus kami, dan pemelihara kami. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Kami meletakkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami tidak khawatir tentang apapun juga. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kembalilah engkau ke rumah masing-masing dengan berkat nikmat sejahtera daripada Bapa, kasih dan rahmat Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan Roh-Nya yang kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput umatnya, hamba-hambanya yang taat pada firman, setia dalam pengiriman, dan hidup di dalam kekudusan Tuhan. Haleluya, haleluya, amin.